kalian bisa lihat kayak kegiatan nonton bareng ya, seperti itu. Nah, kemajuan dan kemudahan tersebut menjadi bagian dari globalisasi. Lalu apa sih globalisasi? Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Jovan tepat sekali ya, globalisasi itu sesuatu yang mendunia. Seperti itu. Bisa dilihat dari kata globe yang artinya bundar atau seperti bola, yang kemudian dimaksud bola di sini itu bulan dunia ya. Jadi globalisasi artinya proses sesuatu yang sudah mendunia, termasuk perubahan sosial di Indonesia, seperti itu. Lanjut, globalisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Selo Sumarjan nih. Beliau menjelaskan globalisasi itu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat seluruh dunia untuk mengikuti sistem kaidah yang secara cepat, terutama di bidang iptek dan komunikasi. Kemudian menurut Ahmad Suparman, beliau juga mengatakan globalisasi itu suatu proses atau yang menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Selanjutnya, ini ada menurut Martin Albro dan Anthony Giddens nih. Martin Albro beliau mengatakan globalisasi itu keseluruhan pusat saat penduduk dunia tergabung ke dalam masyarakat dunia yang global. Sedangkan menurut Anthony Giddens, globalisasi itu suatu hubungan sosial yang mendunia, kemudian terhubung atau satu sama lain sehingga antara kejadian dari tempat yang berbeda dapat berdampak juga bagi tempat yang lainnya pula. Nah, mungkin Ibu di sini cuma memaparkan 4 tokoh saja, nanti kalian bisa menambahkan pengertian globalisasi dari tokoh-tokoh lain, boleh dari sumber internet atau dari sumber buku lainnya ya. Selanjutnya, nih, faktor pendorong dari globalisasi. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah membaca tentang materi-materi ini, ada yang tahu nggak sih faktor pendorong dari globalisasi itu apa? Ayo silahkan yang mau mungkin dapat poin tambah. Saya, Bu. Oh, Jovan lagi, silahkan. Faktor pendorong globalisasi itu ada 2, Bu. Dari faktor luar dan faktor dalam. Ya, contohnya seperti apa tuh? Contoh faktor dari luar itu seperti adanya penduduk baru. Karena adanya penduduk baru yang membawa budaya lain yang dimasukkan ke dalam lingkungan tersebut. Kalau dari faktor dalam, munculnya pikiran atau ide yang baru, sehingga menciptakan hal-hal yang baru, Bu. Iya, baik. Benar ya yang dikatakan Jovan tadi, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Mungkin ada yang menambahkan lagi dari teman lainnya, yo? Ada yang menambahkan, lebih disempurnakan lagi? Saya, Bu. Ya, Saya silakan. Aldino Wahyu dari absen 3 dari kelas 12 IPS 3. Nah, saya Ya, akan menjelaskan tentang faktor pendorong globalisasi yang saya akan mulai dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu faktor yang dari luar. Biasanya dari perkembangan dunia atau perkembangan globalisasi masa kini. Nah, biasanya faktor-faktor tersebut ditemukan dari luar negeri. Nah, seperti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya seperti pada 2005, YouTube itu dirilis pada tahun 2005. Dan itu adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sekarang dapat kita manfaatkan untuk mencari ilmu. Kemudian ada kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Kemudian yang paling sekarang ini adalah penjualan saham kripto dan Bitcoin. Nah, itu juga perkembangan dalam ilmu teknologi dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional. Apalagi pada saat ini COVID-19, fungsi dari WHO itu sangat diperlukan. Kemudian yang di level Asia Tenggara ada ASEAN, kemudian ada Palang Merah Dunia, kemudian yang di Indonesia Palang Merah Indonesia. Kemudian ada juga kemudahan dalam bermigrasi.
saat ini semakin banyak orang-orang yang bermigrasi dari Indonesia ke luar negeri misalnya. Ada juga yang berpindah kewarganegaraan. Contohnya adalah pemain sepak bola yang sekarang ada di Persib Bandung. Dulunya adalah pemain dari Belanda, namanya Ezra Walian. Nah, itu sekarang jadi warga negara Indonesia. Kemudian ada faktor internal. Tahu sendiri ya, itu faktor internal adalah faktor yang dari dalam, yang munculnya dari dalam diri, dari dalam negeri. Seperti ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain, kemudian kebebasan pers atau media yang sekarang dapat kita manfaatkan, tetapi tetap ada pembatasan ketika kita mengkritik pemerintahan gitu. Udah Bu, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Aldino. Sangat sangat panjang lebar kali tinggi. Oke, benar sekali yang dikatakan Aldino, juga yang dikatakan oleh siapa ya tadi yang pertama ya? Lupa. Jovan, Bu. Oh iya, Jovan. Jadi faktor pendorong globalisasi itu sendiri ada dua, dari faktor internal ada, faktor eksternal ada. Tadi sudah dijelaskan sangat detail sekali oleh teman-teman kalian beserta contoh-contohnya tadi. Nah, di kemajuan iptek, nah ini seperti kalian kenal juga aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan ini merupakan salah satu contoh dari faktor pendorong globalisasi. Kemudian selanjutnya di bidang transportasi juga. Nah, adanya ketergantungan negara satu dengan negara lainnya seperti ini. Salah satunya ini gambar di depan kalian yaitu pesawat. Nah, transportasi ini menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, keberadaan transportasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia. Nah, kemajuan di bidang transportasi juga sudah dapat dirasakan dengan adanya beragam pilihan moda transportasi seperti itu. Baik yang dari moda darat, laut, maupun udara. Selanjutnya, ini sistem perekonomian negara yang terbuka. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh si Aldino. Nah, tiap negara tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi sendiri. Pasti saling membutuhkan ketergantungan dengan negara lain. Nah, kegiatan ini juga mencakupi kebutuhan tiap negara, dan sebagian besar sistem perekonomian negara di dunia ini menganut sistem ekonomi terbuka. Nah, membuka peluang tiap negara yang bekerja dengan negara lain, mulai dari kegiatan ekspor, impor, serta perdagangan bebas. Kemudian kegiatan tersebut pula bagian dari faktor pendorong globalisasi. Kemudian selanjutnya ada kemudahan dalam migrasi, ya, dari perpindahan penduduk tidak hanya antar daerah satu negara saja, tapi di masa sekarang perpindahan penduduk telah melampaui batas antar negara. Migrasi menjadi salah satu bentuk perpindahan penduduk antar negara dengan beragam tujuan. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, yang terakhirnya adanya hubungan antar negara. Tiap negara ini membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Ya, karena apa? Karena dari kerjasama ini dapat melibatkan dua negara atau lebih dengan beragam tujuan. Nah, tujuan kerjasama pula tidak hanya di bidang ekonomi saja, melainkan juga di bidang sosial budaya, pendidikan, kesehatan, militer. Salah satu contohnya nih di bidang pendidikan dengan adanya beasiswa-beasiswa sekolah ke luar negeri maupun beasiswa di dalam negeri yang terbuka untuk mungkin mahasiswa Indonesia atau pelajar-pelajar Indonesia yang mencari pendidikan di luar negeri, sedang menempuh pendidikan di sana. Kemudian masuk di proses dan ciri-ciri globalisasi. Di proses ini ada 4 fase ya. Yang pertama itu fase ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Di saat ini para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain, baik melalui jalur darat maupun jalan laut untuk berdagang. Kemudian di fase kedua,
Ditandainya dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan meliputi seperti negara Tiongkok, Jepang, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika, kemudian Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Dari pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agama, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial, dan budaya Arab ke warga dunia. Kemudian masuk di fase ketiga ini ditandai eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, terus ada Belanda juga. Mereka merupakan pelopor eksplorasi. Hal tersebut didukung terjadinya revolusi industri, meningkatnya keterkaitan antar bangsa yang didukung oleh revolusi industri, meningkatnya keterkaitan antar bangsa di dunia, seperti itu. Kemudian di fase yang keempat ini terjadi ketika perang dingin antara paham kapitalis dan komunis, dan berakhir dimenangkan oleh kapitalis. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya itu, kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Hal ini didukung perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi, sehingga batas antar negara ini menjadi kabur, seperti sudah memudar seperti itu. Kemudian masuk ke ciri globalisasi. Nah, ciri globalisasi meningkatnya perdagangan antar negara kemudian meningkatnya aliran data serta informasi antar negara seperti penggunaan internet, satelit komunikasi, dan telepon. Infrastruktur telekomunikasi global makin berkembang, berkembangnya sistem keuangan secara global, peran dari organisasi-organisasi internasional yang meningkat seperti itu. Kita secara tidak langsung kita juga ikut pada perkembangan globalisasi ya teman-teman, pasti semuanya sudah melaksanakan dan udah mengalami seperti itu. Kemudian masuk ke dampak terhadap perubahan sosial di tingkat lokal komunitas. Ada dampak positif maupun ada dampak negatifnya. Dari dampak positif di sini, salah satunya makin pesatnya kemajuan teknologi, kemudian mempermudah dalam komunikasi, meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan penduduk, kemudian muncul pola hidup modern yang serba cepat dan efisien, serta makin meningkatnya kualitas dan fasilitas pendukung. Kemudian di lain itu ada dampak positifnya juga, seperti terancamnya tenaga kerja karena mulai tergantikan tenaga mesin ya. Kemudian meningkatnya sikap individualis, kemudian besarnya pengaruh budaya asing yang dapat menggerus budaya lokal, dan terjadi cultural lag dan cultural shock. Ada yang masih ingat nggak cultural lag itu apa, cultural shock apa? Mungkin ada yang mau menjelaskan lagi? Ini di sosiologi mungkin di kelas 1 ya? Ada yang tahu cultural lag, cultural shock? Ayo yang masih ingat. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa Jovan. nih? Siapa dulu nih tadi? Jovan ya? dulu, Bu, tadi. Ya, Jovan. Cultural lag apa, Jovan? Cultural lag itu kesenjangan sebuah budaya, ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Iya, benar sekali. Kalau yang cultural shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami sebuah perubahan karena belum menerima lupa Bu yang cultural shock, Bu. Ya, mungkin tadi siapa nih Aldino? Cultural shock apa tadi? Iya, sebentar, Bu. Jadi cultural shock yang saya tahu itu adalah sebagai proses geger budaya dan biasanya terjadi ketika seseorang berada di lingkungan baru. Biasanya itu kayak tetangga baru, atau kita pindah negara, atau ke sekolah baru, atau kampus baru, dan lain-lain. Nah, awal-awalnya seseorang itu biasanya cemas, khawatir, gelisah, bingung karena mungkin belum terbiasa dengan kebudayaan
yang kita tuju, yang kita tempati di tempat baru itu. Ah, kalau cultural shock adalah keterkejutan seseorang atas budaya baru yang belum pernah mereka lihat atau kenal sebelumnya. Nah, kalau cultural lag itu malah ketinggalan kebudayaan. Gitu. Intinya gitu. Terima Iya, kasih. iya, terima kasih kembali. Benar tadi yang dikatakan oleh si Jovan, cultural lag itu lebih ke kesenjangan budaya, sedangkan yang cultural shock tadi lebih kepada kekhawatiran kita atau kekagetan kita berada di lingkungan budaya baru, seperti itu. Nih, kita masuk di quiz time nih, teman-teman. Mungkin nanti bisa on kamera sama on mic. Yang pertama kali bisa menjawab ya. Yuk, yang pertama nih. Bisa dibaca ya. Yuk, siapa duluan nih? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, tadi. Oh, Lani dulu, Bu. Lani dulu. Tadi jawab dulu siapa tadi? Lani, Bu. Caroline. Oke, Caroline. Apa nih Caroline jawabannya? Jawabannya modernisasi. Modernisasi. Oke. Kurang tepat. Yang lainnya. Bener. Saya, Bu. Siapa nih? Aldino. Aldino lagi. Boleh deh. Jawabannya yang paling tepat adalah globalisasi, Bu. Iya, benar. Jadi jawabannya yang paling tepat globalisasi ya. Lanjut, masih ada pertanyaan lainnya kok. Nih, yang kedua nih. Jual beli saat ini tidak harus dilaksanakan di pasar, namun banyak dilakukan di Bentar, Bu, melek, Bu. Melek. Udah, gimana? Udah lancar? Sudah. Belum. Nah, Udah. Silakan dibaca apa jawabannya. Siapa dulu, yuk? Aldino, Bu. Aldino lagi, mungkin kasih kesempatan teman lainnya Oh ya. iya. Caroline, silakan. Ayo yang ciwi-ciwi yang lainnya nih, mana nih? Saya, Bu, saya. Ya, Caroline, apa nih jawabannya nih? Ekonomi. Ekonomi? Yakin? Apa ya? Iya. Yakin? Yakin. Sepertinya, Bu, sepertinya. Ya, jadi benar ya jawabannya ekonomi. Selanjutnya. Saya, Bu. Siapa nih? Jovan lagi. Jovan. Yang lain, coba. Mungkin dikasih kesempatan temennya. Oh iya, Bu. Bisa. Nih. Tadi Aldino udah, Jovan udah, Caroline udah. Yang lainnya nih. Atau Ibu tunjuk ya. Yang diem-diem aja nih, siapa ya? Masih melek atau ditinggal tidur nih? Akan Mufti, coba. Ini cewek atau cowok ya? Rakan? Wah, hilang. Mungkin Ivana Oktaviani mau coba? Ivanka Oktaviani. Siapa, Bu, namanya, Bu? Bentar. Siapa, Bu? Ivanka. Tadi ada.
Ivan, jenengmu sapa, Van? Ivan Octaviani. Oh iya ya, bentar Bu, bentar. Apa ayo dicoba nih. Ya, iya anjir. Cultural shock. Nggak tahu sih Bu. Belum yakin ya berarti ya. Mungkin Iya, yang benar-benar. yang lainnya. Coba tanya Rido Bu. Rido, oke. Kultural bukan, Bu. Iya, Rahma Putri tadi ya Iya. yang jawab ya. Ya, jadi benar jawabannya kulturalek. Kenapa? Jadi kulturalek tadi yang sudah dijelaskan oleh si Jovan, siapa Aldino ya, Aldino, merupakan suatu kenyataan bahwa masuknya unsur-unsur globalisasi ini tidak terjadi serempak. Jadi unsur-unsur yang terikat dengan globalisasi termasuk sedemikian cepatnya, sedangkan unsur-unsur sosial budayanya seperti pendidikan itu tidak secepat unsur lainnya. Jadi lebih kepada kesenjangan seperti itu. Yang terakhir, nih ada 2 gambar. Di kiri kalian itu, ini termasuk faktor pendorong globalisasi di bidang apa? Kalau Ayo, yang kiri, yang itu kiri kalian, di bidang apa tadi? Ayo, apa bentar. tadi? Di bidang meningkatnya kerjasama internasional di bidang TKI, tenaga kerja Bisa, kayaknya. ya bisa, mungkin bisa disempurnakan lagi dari teman. Jawabannya nggak salah kok, benar kok, tapi lebih disempurnakan lagi. Ayo yang lain. Ada? Kalau kiri yang nggak tahu, Bu. Oke, jadi di depan gambar yang di kiri kalian itu contoh dari bidang pendorong, faktor pendorong globalisasi lebih ke kemudahan dalam migrasi seperti itu. Terus yang kanan kalian, toko ini ya, tokonya Indonesia yang ada di luar nih ya, contoh gambarnya ya. Ini termasuk di faktor apa nih? Faktor eksternal di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, ya benar banget. Tadi siapa ya? Aldino. Oke. Ada yang mau menyimpulkan kita tadi pembelajarannya ngapain, melajari materi apa aja? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Siapa nih? Aldino. Aldino lagi. Gak ada yang lain? Ini teman-teman sebenarnya bosan nggak sih sama Aldino? Sangat aktif banget ya. Ya, boleh Aldino silahkan. Ya, pembelajaran hari ini intinya kita mempelajari seperti globalisasi gitu-gitu. Kemudian kita mempelajari faktor eksternal dan faktor internal dari globalisasi. Kemudian kita juga mempelajari mengenai apa aja sih yang ada di dalam faktor eksternal maupun faktor internal tersebut. Nah, kemudian ada juga kita mempelajari cultural lag dan cultural shock. Itu saja, terima kasih. Ya, tidak ada suaranya. Oke, terima kasih Aldino. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai sini ya. Nggak ada tugas. Mulai pertemuan selanjutnya kita mungkin di e-learning saja ya. Nggak usah Yum ya. Iya, Di Bu. kelas kalian selain yang ngajar PPL dari sosiologi, dari mana lagi? Dari mapel apa? Ada enggak? MTK sama bahasa Jepang, Bu. MTK sama bahasa Jepang. MTK siapa? Bu siapa? Bu Jepi. Bu Jeti. Jepi. Oke. Kalau yang Jepang, Bu Dila bukan? Oh, Bu Bu Dila. Hani. Bu Fadila. Bu Hani yuk. Oh, Bu Hani. Oh, Bu Hanifa. Siapa gitu? Oh, oke. Mungkin di sesi terakhir nih, kita
dokumentasi ya. Mungkin bisa on cam semua. Yuk. Ini dua-dua doang ya yang masuk ya? Apa ada yang kendala? Mungkin dari teman-teman tadi ada yang belum dipanggil presensinya, siapa? Aksa belum, Bu. Tadi izin. Oh, Asa. Oh iya, udah. Yuk, bisa on cam yuk. Biar cepat selesai nih, biar bisa istirahat. Ya, Asa udah tadi yuk. Ada lagi yang belum ke presensi? Yuk, on cam, on cam. Ayo semuanya yuk. Ini Michael mana nih? Mikael atau Michael nih? Michael Diaz, Rahma Putri, Ivan. Nih Risma udah. Asa mana nih Asa? Agreza, Rakan, Vitania, Pradipta, Ervin, Florentina, Novika, Rido Sukmawan. Ada Rido 2 itu kalian kembar po? Kembar kah? Beda ya po? Meisha, Namira, Indra, Anissa, Caroline, Ravenska. Udah segini aja nih yang on cam. Ayo, yang lain mana nih? Apa ditinggal tidur nih? Nanti presensinya tak coret loh. Ayo yang lain. Ayo teman-temannya nih yang belum on cam dikasih tahu ya. Ini udah presensi 2 kali. Di e-learning udah. Jangan lupa yang e-learning juga ya. Takutnya kan maksudnya enggak bisa, tadi belum bisa gabung Gemit atau Zoom, takutnya terkendala, jadi presensi dulu di e-learning. Yuk yang lain nih, mana nih? Ayo yang di sini. Yuk lagi. Masih belum nih. Rakan, Anissa, Florentina. Florentina tuh cewek ya. Ervin, Pradipta, Vitania. Bu, saya izin lagi perjalanan. Oh iya, tidak apa-apa. Yuk yang lain yuk. Yuk. Nih Ivan mana nih Ivan? Pradipta, Ravenska, Namira. Yuk Namira yuk. Rakan Mufti. Yuk yang lain udah on cam nih. Yuk, yang lain yuk. Udah belum? Mungkin teman-temannya nanti toh kalau misal ada yang terkendala juga bisa konfirmasi ke Ibu ya. Nanti nomornya boleh minta ketua kelas kalian. Oke, siap ya? Udah ya? Michael mana nih Michael? Michael Diaz. Bu, ya Bu. Oke, Rido, Namira. Udah segini doang. Rekan Mufti, udah. Ibu hitung ya, 3, 2, 1. Oke. Itu tangannya doang. Siapa itu? Ivan. Sekali lagi. 3, 2, 1. Dah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.